Manchester City telah resmi mendapatkan tanda tangan Erling Haaland pada bursa transfer musim panas kali ini. Erling Haaland telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga ia akan membela Man City hingga Juni 2027 ke depan. Man City harus merogoh kocek senilai 51 juta pound sterling atau sekitar 908 miliar rupiah guna memboyong striker Norwegia tersebut ke Etihad Stadium. Di balik kepindahannya ke Manchester City terselip kekecewaan dari salah seorang sosok yang cukup dekat dengannya. Orang tersebut adalah Ole Gunnar Solskjaer. Yap, Ole dan Haaland diketahui memiliki hubungan yang cukup akrab. Pasalnya, Haaland sempat menjadi anak asuh Ole ketika Ole masih menjadi pelatih Molde FK di Norwegia. Bisa dibilang Ole menjadi salah satu sosok yang berperan penting menjadikan Haaland sebagai bomber haus gol yang ditakuti para lawan hingga saat ini. Sebelum resmi bergabung dengan Man City, Haaland memang sempat menjadi incaran klub-klub besar Eropa seperti Barcelona, Real Madrid, PSG, hingga tim tetangga yang ia bela sekarang, Manchester United. Manchester United sendiri telah menunjukkan ketertarikannya kepada Erling Haaland sejak bursa transfer musim dingin 2020 silam, ketika Ole menjadi pelatih kepala di Manchester United kala itu. Saat itu banyak pihak yang meyakini bahwa Haaland akan merapat ke Old Trafford. Keyakinan itu didasari oleh faktor kedekatan Ole dan Haaland. Meskipun sudah memiliki orang dalam, Setan Merah tetap gagal mengamankan tanda tangan Erling Haaland, lantaran sang pemain lebih memilih untuk bergabung dengan Borussia Dortmund. Setelah 2,5 tahun, keinginan MU untuk memboyong Haaland masih belum reda. Namun sayang seribu sayang, Haaland malah menjatuhkan pilihannya ke Manchester City, bukan Manchester United. Setelah resmi menjadi bagian dari Man City, Haaland pun mengungkapkan bahwa Ole sepertinya kecewa dengan pilihannya. Hal tersebut bisa dilihat dari isi pesan yang dikirimkan Ole kepadanya. Meski tetap mengucapkan selamat, tapi Ole tetap menyelipkan kata-kata sindiran dalam pesannya. Ketika saya menandatangani kontrak dengan City, Solskjaer memberi selamat kepada saya dan menulis kepada saya, "Semoga berhasil di Manchester yang salah." Ungkap Haaland kepada Manchester Evening News. Sepertinya salah satu faktor yang membuat Haaland lebih memilih Man City ketimbang Man United adalah karena Haaland ingin mengikuti jejak sang ayah, Alf Inge Haaland, yang juga pernah bermain untuk The Citizen pada era 2000-an awal. Haaland memang merupakan striker yang sangat tajam dan memiliki statistik yang sangat mengagumkan ketika membela Borussia Dortmund. Haaland tercatat tampil 87 kali di berbagai kompetisi dengan sumbangan 83 gol dan 19 assist. Wah, gokil nih si orang. Patut kita tunggu performanya bersama Man City di Liga Inggris. Apakah ia masih bisa menggila seperti di Liga Jerman? Atau malah kicep ketika menghadapi back-back di Liga Inggris? Gelandang kawakan asal Spanyol, Cesc Fabregas, sudah tidak memiliki tim lagi setelah kontraknya bersama AS Monaco tidak mendapat perpanjangan. Dikabarkan Cesc Fabregas akan segera bergabung dengan klub kasta kedua Liga Italia, Como 1907. Info ini sepertinya cukup valid karena disampaikan langsung oleh pakar transfer andalan kita, ya Fabrizio Romano. Fabrizio juga menambahkan bahwa Fabregas akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun ke depan. Seperti diketahui, Como 1907 telah diakuisisi oleh konglomerat asal Indonesia, yakni Michael Bambang dan Robert Budi Hartono yang tergabung dalam grup Jarum. Como sendiri diakuisisi pada tahun 2019 silam ketika tim tersebut masih berada di level ketiga Italia. Namun pada 2021, tim ini berhasil promosi ke Divisi 2 Liga Italia. Tidak hanya dimiliki oleh orang Indonesia, legenda sepak bola Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, juga didapuk untuk menjadi asisten pelatih dengan kontrak jangka panjang selama 5 tahun ke depan. Di sana ia akan menjadi tangan kanan dari Giacomo Gattuso yang merupakan pelatih kepala dari Como 1907. Sebenarnya Kurniawan sudah ditunjuk sebagai asisten pelatih per Januari 2022. Namun karena proses administrasi dan kendala Covid, si Kurus baru bisa bergabung dengan tim pada awal Juli lalu. Bergabungnya Kurniawan dengan Como juga tidak lepas dari campur tangan Mirwan Suwarno yang merupakan petinggi Mola TV dan juga official representatif dari Como FC. Mirwan Suwarno ingin ada pelatih Indonesia untuk mengisi posisi asisten pelatih di Como FC. Apabila proses kepindahan Fabregas berjalan lancar, maka gelandang yang pernah membela Arsenal, Barcelona, dan Chelsea itu akan dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Kabar Kurniawan yang akan melatih Fabregas langsung dibanjiri berbagai cuitan unik dari netizen kita. Ya, diantaranya seperti ini. Ya, semoga di musim depan Fabregas dan Kurniawan bisa membantu Como FC untuk berada di posisi yang lebih baik lagi. Pada musim lalu, Como FC harus puas finish di posisi ke-13 dari 20 tim yang bermain di Serie B.
Kepindahan Eden Hazard ke Real Madrid pada tahun 2019 bisa dikatakan sebuah pembelian gagal. Sejak ia bergabung dengan Los Blancos, ia gagal menampilkan performa impresif seperti ketika ia masih membela Chelsea. Selama bermain di Real Madrid, Hazard banyak menghabiskan waktunya untuk perawatan penyembuhan cederanya. Terhitung Hazard telah mengalami 14 kali cedera sejak dirinya berkostum El Real. Cedera pergelangan kaki dan cedera otot merupakan mimpi buruk yang selalu menghantuinya. Sejak bergabung pada 2019 silam, pemain berusia 31 tahun itu baru mengemas 66 caps bersama Real Madrid dengan catatan hanya 6 gol dan 10 assist. Sungguh kontribusi yang sangat tidak sepadan dengan harga transfernya yang selangit. Pada 2019, Real Madrid menebus Hazard dari Chelsea dengan mahar 1,7 triliun rupiah. Karena performanya yang mengecewakan, Real Madrid sempat memasukkan nama Hazard ke daftar pemain yang akan dijual. Akan tetapi ternyata Carlo Ancelotti masih mau memberinya kesempatan. Don Carlo diketahui menolak untuk melepas Hazard karena Hazard masih masuk dalam rencananya musim depan. Di penghujung musim 2021-2022, ketika Los Blancos sedang merayakan gelar Liga Champions ke-14 yang mereka raih, Eden Hazard melontarkan janji kepada Madridista. Madridista, saya telah berada di sini selama 3 tahun dengan banyak cedera. Tetapi tahun depan saya akan memberikan segalanya untuk Anda, ucap Hazard dilansir oleh Marca. Hazard merasa iri dengan rekan satu timnya, mengingat apa yang telah mereka capai di berbagai kompetisi. Saya ingin menjadi protagonis di sini, tambahnya. Sepertinya Hazard memang bersungguh-sungguh ketika mengucapkan janji tersebut. Setelah kembali memulai sesi latihan setelah libur kompetisi, Hazard kembali dengan kondisi yang sangat prima. Sepertinya ia melakukan banyak program ketika liburan untuk mengembalikan kebugarannya. Dan kabar baiknya, operasi terbarunya sepertinya berjalan dengan baik dan plat di kakinya yang mengganggu kenyamanannya ketika bergerak telah dilepas. Ya, semoga saja hal ini bisa mengembalikan sentuhan-sentuhan magis Hazard seperti ketika ia bermain untuk Chelsea. Hazard sendiri meyakini di musim depan ia akan kembali bermain reguler dan menjadi pilihan Don Carlo untuk mengisi starting 11 Real Madrid di musim depan. Kita doakan bersama semoga cedera Hazard tidak kambuh lagi dan kita bisa kembali menyaksikan liukan-liukan indahnya di lapangan. Janji gak cedera lagi nih Hazard. Setelah beberapa nama incarannya dibajak oleh tim lain, akhirnya Chelsea berhasil merampungkan 2 pembelian pada bursa transfer musim panas kali ini. Sabtu 16 Juli kemarin, Chelsea mengumumkan bahwa Koulibaly telah resmi menjadi bagian dari tim Chelsea. Koulibaly didatangkan sepekan setelah Chelsea resmi mengumumkan kedatangan Raheem Sterling. Koulibaly direkrut dari Napoli dengan nilai transfer sekitar 33 juta euro atau sekitar 602 miliar rupiah. Ia akan menandatangani kontrak berdurasi panjang, yakni 4 tahun ke depan. Artinya, ia akan mengabdi untuk Chelsea hingga Juni 2026. Koulibaly menjadi nama yang sangat ditunggu-tunggu oleh fans Chelsea. Pasalnya, Chelsea sudah kehilangan 2 bek andalan mereka di musim lalu. Chelsea harus melepas Antonio Rudiger dan Andreas Christensen karena kontrak kedua bek tersebut telah berakhir per Juni 2022 kemarin. Sebenarnya nama Koulibaly sudah sempat dihubung-hubungkan dengan Chelsea pada tahun 2016 silam. Chelsea sangat kepincut untuk bisa mendatangkan bek berkebangsaan Senegal tersebut ke Stamford Bridge. Akan tetapi pada saat itu Koulibaly masih setia untuk membela Panji Napoli. Chelsea pernah datang untuk saya pada tahun 2016 silam, tetapi kami tidak berhasil. Sekarang ketika mereka datang kembali kepada saya menerimanya karena mereka benar-benar ingin saya datang ke Premier League, ungkap pemain berusia 31 tahun tersebut. Koulibaly dan Sterling akan mendapat bayaran selangit selama membela Chelsea. Kedatangan Koulibaly dan Sterling tersebut turut mengubah daftar pemain dengan bayaran tertinggi di Chelsea. Menurut laporan The Sun, Koulibaly dan Sterling kini masuk daftar 5 besar pemain dengan gaji tertinggi di Chelsea. Sterling langsung menempati urutan kedua dengan gaji sebesar 300.000 pounds per pekannya atau sekitar 5,3 miliar rupiah. Boom. Sementara Koulibaly menempati urutan kelima pada list penerima gaji terbesar di Chelsea. Koulibaly akan mengantongi gaji sebesar 162.000 pound sterling per pekannya atau sekitar 2,8 miliar rupiah. Adapun pemain dengan gaji tertinggi di Chelsea dipegang oleh Kai Havertz dengan jumlah gaji 310.000 pounds per pekan atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Sebenarnya Lukaku lah yang memiliki gaji tertinggi di Chelsea, akan tetapi ia lebih memilih untuk dipinjamkan ke Inter Milan. Sementara di posisi ketiga dan keempat pemain dengan bayaran tertinggi di Chelsea diisi oleh N'Golo Kante dan Timo Werner. Apakah dengan bayaran tinggi yang diberikan, Koulibaly dan Sterling akan bisa memenuhi ekspektasi manajemen Chelsea dan para fans?